Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Aningti dengan NIM 2214261. Saya dari kelas PBS 6C. Di sini saya akan menjelaskan kuis pada mata kuliah ALMA. Dimulai dari pengertian aset liabilitas manajemen atau yang kita singkat dengan ALMA adalah suatu proses dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas suatu institusi, terutama dalam hal jatuh tempo dan suku bunga. ALMA banyak digunakan oleh suatu kalangan seperti lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi. Pengertian ALMA juga yaitu adalah suatu proses strategis untuk mengelola struktur aset dan liabilitas perusahaan agar resiko-resiko keuangan seperti resiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar dapat dikendalikan dengan baik dan tetap sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, tujuan dari ALMA. Tujuan dari ALMA yaitu yang pertama ada mengelola risiko likuiditas, memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, memiliki risiko suku bunga, menyeimbangkan pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan biaya dana. Yang ketiga, mengelola risiko nilai tukar, mengurangi dampak fluktuasi kurs terhadap aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Yang keempat, optimalisasi profitabilitas, yaitu meningkatkan margin bunga bersih atau yang biasa kita sebut dengan net interest margin. Dan laba dengan mengatur struktur aset dan liabilitas secara efisien. Yang kelima, menjaga stabilitas keuangan yang besar antara aset dan liabilitas yang bisa mengganggu stabilitas operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi ALMA. Fungsi ALMA yaitu ada perencanaan keuangan jangka panjang, mengatur struktur neraca agar selaras dengan rencana bisnis dan strategi perusahaan, serta pengukuran dan pengendalian risiko. ALMA membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko finansial. Yang ketiga yaitu pengembalian keputusan strategis, memberikan dasar informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan terkait investasi, pendanaan, dan pricing produk. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi membantu perusahaan memenuhi standar pengawasan dan regulasi keuangan seperti rasio likuiditas dan kecukupan modal. Yang terakhir, menjaga reputasi dan kepercayaan stakeholder ALMA yang baik untuk menunjukkan manajemen risiko yang efektif yang dapat meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan regulator. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analogi mengenai ALMA pada tubuh manusia. Jadi analoginya seperti alkohol itu bagaikan jantungnya dan dana itu bagaikan darahnya. Seperti halnya jika jantung itu berhenti, maka darah itu tidak bisa dipompa ke jantung. Maka jantung itu tersebut tidak berdetak, otomatis tidak berdetak. Sama halnya dengan bank, jika tidak adanya dana, maka sebuah bank tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan benar. Lain halnya seperti jantung masih ada darahnya, tetapi ada yang terluka di bagian anggota tubuh lainnya. Maka hal tersebut masih bisa berjalan, tetapi harus diperbaiki atau harus tetap dijaga kesehatannya. Sama halnya dengan suatu bank atau perusahaan, jika adanya kerusakan atau kesalahan dalam perusahaan bank tersebut seperti keterlambatan pembayaran dalam nasabahnya, maka masih bisa diperbaiki dalam suatu perusahaan atau bank tersebut. Jadi begitulah analogi sebuah ALMA dalam tubuh manusia.